Kalau Anda lihat ini potensi likuiditas di pasar seperti apa hingga perdagangan hari ini? Memang kalau kita bicara 2021 itu ada tren penurunan gitu. Kalau kita ingat November tahun lalu itu kan kita pernah mencetak transaksi satu hari 30 triliun gitu. Sementara sekarang rata-rata ya 12 triliun, artinya likuiditas yang ada di pasar sekarang lagi menurun. Artinya orang-orang yang punya dana mereka tidak tertarik untuk bertransaksi saham saat ini. Tetapi kalau kita bicara likuiditas di perekonomian secara umum sebenarnya masih besar. Kalau kita bicara data LPS misalnya, simpanan orang kaya itu kan yang di atas 5 miliar itu kan naik 14%, nambahnya 400-an triliun. Kemudian bicara yang simpanan 2 sampai 5 miliar juga naik 8%, 212 triliun. Artinya ada sekitar 640 triliun dana yang idle dan itu sebenarnya potensial untuk diinvestasikan di pasar modal. Jadi public saving ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan ketika ada investor yang melakukan aksi korporasi di pasar modal, termasuk BRI. Nah, kalau kita bicara efeknya sekarang apakah nanti pasar bisa menyerap? Saya pikir target utama BRI bukan itu memang target ya itu kalau terserap oleh publik bagus. Tetapi sekarang gini, kalau kita bicara worst case scenario, misalnya publik tidak menyerap misalnya, maka ini tetap akan bisa menguntungkan bagi BRI karena nanti ketika dilakukan itu right issue, maka pemerintah kemudian nanti akan otomatis mengalihkan kepemilikan sahamnya di PNM dan Pegadaian gitu. Dan di sisi lain publik yang tidak menyerap maka akan ada efek dilusi. Strategi untuk mengakuisisi PNM dan Pegadaian akan terlaksana. Dan kemudian ke depan dalam jangka panjang kita akan melihat BRI akan menjadi raksasa baru yang tidak hanya menggarap UMKM tetapi menggarap ultra mikro itu tadi yang nilainya sekitar 460 triliun gitu potensinya. Jadi kalau kita bicara jangka panjang sebenarnya transaksi right issue ini target utamanya yaitu membentuk holding ultramikro dan ini sangat-sangat strategis untuk perekonomian kita gitu. Dan ini harusnya kita perhatikan. Kalau publik menilai itu potensial juga, mestinya mereka akan mengeksekusi rights-nya gitu. Tetapi kalau mereka melihat saat ini misalnya harganya masih tinggi dan mereka melihat berharap ya harganya bisa lebih murah. Saya pikir fund manager juga akan mungkin menunggu kalau nanti ada pengumuman harganya berapa dan sekiranya itu masuk dalam perhitungan investasi mereka akan mengeksekusi rights mereka. Ya karena kalau kita bicara fund manager, mereka fundnya ada, dananya ada. Tetapi kan mereka juga menanti peluang gitu dan juga perhitungannya seperti apa. Kalau mereka mengetahui bahwa sebenarnya di balik right issue ini ada BRI akan menjadi lebih besar dan bukannya BRI yang lagi kesulitan dan butuh dana, story-nya bukan yang kedua. Story-nya yang pertama, dia ingin mencari peluang yang lebih besar di ultramikro dan ini memang rencananya sudah disiapkan oleh lama antara Kementerian BUMN dan manajemen BRI untuk membentuk holding ini memang caranya harus right issue gitu. Karena kalau harus pakai cara lain mungkin akan lebih costly buat BRI juga dan di sisi lain juga buat pemerintah untuk mengalihkan sahamnya juga mereka nggak perlu mengeluarkan cash atau nggak butuh mendapatkan cash dari BRI. Terkait dengan holding ultra mikro ini, Arief, kalau menurut Anda apakah ini sudah tepat juga langkah aksi korporasi yang dilakukan BRI? Saya pikir harusnya dijalankan gitu. Karena kalau kita bicara apa sih keunggulan BRI dibandingkan perbankan yang lain, ya UMKM gitu, mikro gitu. Ketika mereka pertama dibentuk kan filosofinya gitu. Makanya mereka dulu terkenal dengan mantri BRI-nya, bisa ke desa-desa dan inilah yang bikin bank-bank lain tidak bisa ngejar gitu. Infrastrukturnya sudah kuat, culture-nya sudah ada. Hanya saja tantangannya ketika mereka menggarap ultramikro otomatis bagaimana nge-grab pasar yang ada di daerah-daerah jauh di pelosok-pelosok ini secara efisien dan cost-nya rendah, ya harus menggunakan teknologi digital. Nah kalau kita bicara teknologi digital di daerah-daerah ini kan masih challenging. Mereka mungkin pegang HP, tapi apakah mereka melek dengan digital belum tentu. Dan ini kan menjadi tantangan bagi manajemen BRI untuk menggarap pasar ini, yakni bagaimana mengedukasi gitu. Dan saya pikir mereka memiliki ya mantri, kemudian teras BRI, kemudian agen-agen briling itu saya pikir harus diberdayakan seandainya ingin menggarap pasar 460-an triliun di Indonesia ini dari ultramikro. Artinya ini potensinya akan semakin besar untuk BBRI begitu ya? Betul, dan tidak akan ada bank lain yang bisa menggarap ini gitu. Bank-bank yang kompetitor lain mereka akan kesulitan masuk ke ultramikro karena ya sekarang yang menggarap ultramikro hanya BRI, kemudian PNM dan Pegadaian gitu. Di luar itu yang para konsumen ultramikro mereka belum mendapatkan pembiayaan atau pendanaan dari ketiga institusi itu, mereka larinya ke misalnya ya ke tetangga sebelah untuk pinjam dana atau misalnya ke lintah darat gitu di daerah-daerah. Nah ini saya pikir yang jadi problem di ekonomi kita, shadow banking kecil-kecilan ini
dan juga jadi peluang buat BRI, tetapi dengan tantangannya yaitu apakah bisa nge-grab mereka secara efisien. Dan kalau mau nge-grab secara efisien maka harus ada optimalisasi ya digital, mungkin beri spot akan digencarkan, beri link akan digenjot misalnya. Baik, kita akan lempar ke Pak Edward Lois. Ini kalau menurut Sukor Sekuritas seperti apa terkait dengan BRI yang akan menjadi holding BUMN Ultramikro, dan juga seperti apa sih proyeksi target harga sahamnya ke depan setelah itu? Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Mas Arief tadi ya, bahwa holding Ultramikro ini akan membentuk atau akan membantu perekonomian UMKM ke depannya, karena baik dari segi cost itu akan sangat membantu BRI, namun dari segi loan growth atau dari segi aset yield itu juga akan dipass on ke nasabah nantinya. Jadi dengan arti kalau nantinya cost of fund itu bisa diturunkan dan operational efficiency itu bisa di-execute dengan baik, saya rasa BRI dan juga Pegadaian dan PNM bisa memberikan aset yield atau loan yield yang jauh lebih baik daripada angka sekarang, dan itu tentunya akan berdampak positif juga untuk perekonomian UMKM dan mikro. Jadi memang tujuan pemerintah untuk pembentukan Ultramikro Holding adalah itu ya. Jadi saya rasa potensi akan sangat bagus. Nah, kalau kita lihat peluang atau pergerakan saham, ya saya rasa dengan valuasinya sekarang mungkin pergerakan atau resiko turun ke bawah itu mungkin tidak terlalu signifikan lagi menurut saya, dan kalau kita lihat dengan pertumbuhan yang prospek pertumbuhan yang sangat bagus, saya rasa long term itu kita bisa melihat pergerakan saham BRI itu mungkin bisa bisa lumayan signifikan ya kenaikannya kalau nantinya sinergi dan juga dari segi operasional penggabungan PNM, Pegadaian dan juga BRI itu bisa dieksekut dengan baik. Saya rasa itu menjadi kunci yang perlu kita lihat sebagai investor ya. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.